Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 721 suara persetujuan Kaisar Iblis Undead. Awalnya, damage mentete yang sangat besar memang membuat hati Kaisar Iblis kegelapan sakit, dan itulah penerus yang dia pilih. Namun, setidaknya satu kata yang diucapkannya kali ini berasal dari hati, yaitu mengagetkan laut. Dia tidak tahu apakah Seagot benar-benar ada, tetapi kekuatan Seagot Tangsan ketika dia masih seorang Asura benar-benar membuatnya sedikit takut. Jika memang ada Seagot, dan dia telah mencapai pemahaman diam-diam dengan Keri City, maka kekuatan Seagot kemungkinan akan sebanding dengan 3 kaisar teratas saat ini. Ada dewa hebat di belakang kota Keri, dan dia tidak mau menyinggung. Tentu saja, menurutnya, ada kemungkinan lebih besar bahwa Dewa Laut tidak ada. Jika tidak, keberadaan Kaisar yang kuat, Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak mungkin tidak menyadari, itu akan mempengaruhi keberuntungan seluruh bintang Falan. Suasana di Dewan Pengadilan Leluhur menjadi sedikit aneh dengan kata-kata Kaisar Iblis Kegelapan. 3 suara mendukung dan 1 suara menentang. Ya, di antara 4 Kaisar Iblis besar yang telah lulus, sebenarnya ada 3 suara yang mendukung. Siapa yang bisa membayangkan ini sebelumnya? Dan giliran berikutnya adalah Kaisar Iblis Besar Harimau Putih yang menembus langit. Semua orang tahu bahwa dia pasti akan menyetujuinya. Pembekalan tingkat kedua, yang awalnya tampak mustahil untuk dilalui, sebenarnya menjadi mungkin dalam keadaan seperti itu. Jika kamu sudah memiliki 4 suara, siapa yang berani mengatakan bahwa tidak akan ada kecelakaan? Bahkan mata banyak kaisar secara tidak sadar beralih ke Kaisar Iblis yang menaklukkan segalanya. Apakah akan ada kecelakaan lain di Raja Raksasa ini? Kaisar Iblis Harimau Putih Besar. Kaisar Iblis Besar Tianhu memandang Kaisar Iblis Harimau Putih. Kaisar Iblis Besar Harimau Putih tersenyum, dan dia merasa sangat senang dengan situasi di depannya, bahkan jika Mei Gongzi gagal melaporkan dengan sukses pada akhirnya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Mei Gongzi melakukannya, dapat dilihat dari ekspresinya bahwa dia sebenarnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi apakah ini kebetulan? Ada keberuntungan? Mustahil, orang yang menentangnya adalah keberadaan yang mengendalikan nasib. Kemudian hanya ada satu penjelasan, adalah pemuda itu, pemuda yang mengikutinya sepanjang waktu dan membawa banyak kejutan kepada Kaisar Iblis Harimau Putih Besar. Pemuda yang tenang setiap saat. Dia tidak datang ke sini, tetapi Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tahu betul bahwa dia ada di sini. Dan dia juga memberinya petunjuk tanya jawab 3 hari kemudian. Bahkan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar ingin tahu bagaimana Tang San melakukannya. Bagaimana membuat begitu banyak kaisar memilih untuk mendukungnya benar-benar sulit dipercaya. Aku setuju. Alasannya juga disebutkan bersama. Sangat sederhana. Ini adalah cucu perempuanku. Darahku mengalir ke seluruh tubuhnya. Kekuatan dan bakatnya jelas bagi semua orang. Oleh karena itu, aku setuju. Suaranya juga jatuh pada Mei Gongzi tanpa ketegangan. Oke, 4 suara mendukung dan 1 suara menentang. Kaisar Iblis Rubah Surgawi mengalihkan pandangannya ke Kaisar Iblis Pemisah Surga peringkat keempat. Kaisar Iblis Surga Penghancur yang sangat kuat memiliki perawakan yang agung, dengan aura tidak marah dan merasa benar sendiri, dan berkata dengan ekspresi agak terkejut, mengapa kalian semua menatapku seperti ini? Terutama beberapa dari kalian, Kaisar Iblis Qingfeng, Kaisar Iblis Pedang Suci dan Kaisar Iblis Kegelapan, yang telah memberikan suara mendukung tetapi seharusnya tidak disetujui. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tertawa. Dia tidak dapat berbicara saat ini, karena aturan pengadilan leluhur, dia tidak dapat mempengaruhi kaisar lain untuk memilih. Aku keberatan. Kaisar Iblis Pemisah Surgawi mengerutkan kening dan berkata, alasannya sama dengan mamut. Bagaimanapun, darah ras asing adalah darah ras asing. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, itu adalah lebih baik jangan biarkan dia menjadi pemilik kota. Jika dia benar-benar menjadi kaisar di masa depan, itu sama saja dengan mewarisi kota utama Harimau Putih Tua. Mendengar keberatan ini, ekspresi Kaisar Iblis Rubah Surgawi tampak sedikit berubah. Ya, Mei Gongzi telah memenangkan 4 suara mendukung. Tapi tidak ada variabel di sini, jadi bagaimanapun juga masih di bawah kendalinya. 4 suara mendukung dan 2 menentang. Hanya ada 8 Kaisar Iblis Besar yang hadir, artinya, bahkan jika 2 Kaisar Iblis Besar berikutnya memiliki dukungan untuk Mei Gongzi, itu tidak akan berguna.
Karena Kaisar Iblis Rubah Surgawi sendiri pasti tidak akan mendukungnya, Kaisar Iblis Kristal yang menduduki peringkat 1 tidak hadir, jadi dianggap abstain. Dengan cara ini, dia tidak akan bisa mendapatkan 6 suara. Oleh karena itu, ketika Kaisar Iblis Pemisah Surga menyuarakan penentangannya, akhir ceritanya sepertinya akan hancur. Mendengar keberatan Kaisar Iblis Pemisah Surga, Kaisar Iblis Harimau Putih mau tidak mau menunjukkan sedikit kejutan. Bahkan Raja Iblis Kegelapan dan Kaisar Iblis Jing Feng mendukung mereka yang seharusnya tidak didukung. Mengapa anak itu tidak melakukan pekerjaan membuka langit? Atau apakah harapanku untuknya sedikit terlalu tinggi? Keberatan dari Great Demon King of Splitting Heaven juga membuat Dark Demon Great Demon King, yang sebelumnya menyatakan persetujuannya, menghela nafas lega. Selama itu tidak merusak bisnis Tianhu, aku akan menjelaskannya nanti. Kaisar Setan Besar Tianhu memandang Kaisar Tianzu di sebelahnya, Kaisar Setan Besar dari keabadian. Kaisar Iblis Abadi yang hebat memandangnya, lalu berbalik dan melihat Kaisar Iblis Agung Jing Feng, yang menduduki peringkat terakhir di antara para kaisar. Kaisar Iblis Agung Jing Feng tidak bisa berbicara, tetapi mengangguk dengan penuh semangat padanya. Kaisar Iblis Abadi Besar mengerutkan kening, seolah ragu-ragu untuk sesuatu. Melihat adegan ini, Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya sedikit, tetapi pada saat ini, bahkan dia tidak bisa mengendalikan pilihan Kaisar Iblis Abadi. Yang ini berbeda dari Kaisar Iblis Besar berperingkat lebih rendah. Di pihak klan monster, ketika Kaisar Iblis Kristal tidak ada, orang ini adalah yang pertama dalam kekuatan tempur. Bahkan dibandingkan dengan sisi lain dari Kaisar Tianyang Tianjing, itu tidak terlalu banyak. Oleh karena itu, pendapatnya tentu sangat penting. Aku setuju dengan pembekalannya, walaupun aku tidak ingin mendukung dari sisi spiritual. Tapi untuk masa depan syuting, aku tetap memilih untuk mendukungnya. Adapun alasannya, aku tidak ingin membuat atau mengatakan yang sebenarnya, jadi aku tidak akan mengatakannya. Begitu kata-kata ini keluar, ketakutan muncul di wajah para kaisar lagi. Dengan kata lain, mereka dikejutkan berkali-kali hari ini sehingga ekspresi para kaisar sekarang sedikit tiada rasa. Kaisar Iblis Undead sebenarnya memilih untuk mendukung. Belum lagi garis keturunan Phoenix dan garis keturunan Merak adalah musuh lama, tetapi Mei Gongzi baru saja mengalahkan bawahannya yang cakap dan memberikan kerusakan berat pada mereka. Dukungan Kaisar Iblis Besar Jing Feng cukup aneh, tetapi Kaisar Iblis dari keabadian juga memilih untuk mendukungnya. Kamu harus tahu bahwa orang ini memiliki identitas lain, dan itu adalah pemilik bersama dari klan monster Phoenix. Klan Naga dan klan Phoenix tidak diragukan lagi selalu menjadi ras terkuat di antara klan monster. Meskipun jumlahnya sedikit, status mereka tidak pernah terpengaruh. Patriark klan Naga saat ini adalah Crystal Demon Emperor. Tapi yang ini adalah keberadaan yang bermutasi, dan tidak memiliki keturunan, jadi tidak ada keturunan atau kerabat langsung. Tapi Kaisar Iblis Undead berbeda. Sebagai patriark dari garis keturunan Phoenix Api Abadi, dia adalah salah satu pemilik klan Iblis Phoenix. Status dan pengaruhnya di antara klan monster Phoenix benar-benar tertinggi. Oleh karena itu, bahkan jika Kaisar Iblis Besar Tianhu adalah orang yang bertanggung jawab atas istana leluhur, dia harus sopan kepada orang ini dengan 3 poin. Pada saat ini, bahkan Kaisar Iblis Besar Tianhu ingin bertanya mengapa Kaisar Iblis Besar Undead memilih untuk mendukung Mei Gongzi. Cukup aneh bahwa Kaisar Iblis Agung Jing Feng mendukungnya, jadi mengapa dia mendukungnya? Sama sekali tidak ada alasan untuk ini. Di kuil merah besar, seorang pria dengan seluruh tubuh berkilauan dengan cahaya kristal berdiri dengan tangan ke bawah, dengan hormat menghadap pria yang duduk di kursi utama, seluruh tubuhnya diselimuti lingkaran cahaya merah keemasan yang menyala-nyala. Paman, setelah memikirkan sesuatu, aku memutuskan untuk melaporkannya padamu. Simo, kamu adalah seorang kaisar sekarang, kamu harus berperilaku seperti seorang kaisar. Meskipun aku pamanmu dalam hal senioritas, status kita sama di istana leluhur. Kamu tidak perlu melapor kepadaku. Apa? Kaisar Iblis Undead memandang Kaisar Iblis Agung Jing Feng di bawah dan berkata dengan beberapa keraguan. Kaisar Iblis Agung Jing Feng, Lin Simo berkata dengan hormat, tidak peduli kapanpun kamu berada, kamu adalah pemilik sejati dari garis keturunan Phoenix kami, dan tidak peduli langkah apa yang aku ambil, aku akan menjadi keturunanmu. Tanpamu, aku tidak akan bisa menjadi kaisar. Kaisar Iblis Undead melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu mengatakan kata-kata sopan seperti itu, pada kenyataannya, aku tidak terlalu optimis tentangmu pada awalnya, tetapi kamu mengambil kesempatan dan memenangkan persetujuan dari mahkota kristal, dan akhirnya lulus.
Kristal Pas, ini adalah satu-satunya cara untuk menjadi seorang kaisar. Namun, fondasimu relatif lemah, dan jika kamu ingin melangkah lebih jauh di masa depan dan membuat Kaisar Tianzu naik lebih tinggi, kamu harus bekerja lebih keras. Ya, Kaisar Iblis Agung Jing Feng Lin Simo membungkuk dan memberi hormat. Meskipun dia sudah menjadi kaisar sekarang, dibandingkan dengan Kaisar Iblis Besar Undead yang juga seorang kaisar, dia pasti tahu seberapa besar kesenjangannya. Katakan, apa yang membuatmu sedikit gugup? Omong-omong, ini urusan pribadiku. Paman, aku baru saja mengetahui bahwa aku benar-benar memiliki seorang putri, kata Lin Simo sambil tersenyum masam. Putri, dari mana putrimu berasal? Ini adalah hal yang baik. Sebagai seorang kaisar, jika kamu dapat memiliki keturunan, kamu harus dikultivasikan dengan penuh semangat. Apakah kamu ingin mengirimkannya kepadaku? Lin Simo menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu seharusnya melihat putriku. Omong-omong, sangat sulit untuk mengatakannya. Itu adalah gadis kecil dari klan monster merak yang memenangkan Ancestral Court Classic sebelumnya. Apa? Solen 5 chapter 722 yang paling takut akan keajaiban. Pada awalnya, Lin Simo, Kaisar Iblis Agung Jing Feng, mendekati Kaisar Iblis Abadi yang agung dan bercerita tentang pengalaman hidup Mei Gongzi. Pada saat itu, dia dimarahi oleh Kaisar Iblis Besar Undead, dan bakat yang begitu baik sebenarnya ditukar oleh klan Iblis Merak. The Great Immortal Demon Emperor dengan tegas menegurnya, dan menyatakan bahwa dia telah bertukar darah, dan tanpa garis keturunan Phoenix, tentu saja dia tidak bisa dianggap sebagai keturunan dari Phoenix Demon Clan, dia juga tidak bisa melindunginya. Lin Simo memohon berulang kali, dan bahkan memohon Kaisar Iblis Undead untuk membantu Mei Gongzi membangunkan kembali garis keturunan Phoenix. Tapi tidak pernah mendapat persetujuannya. Sebelum pembekalan ini, Kaisar Iblis Agung Jing Feng juga tahu bahwa mengandalkan pengaruhnya sendiri tidak cukup untuk membantu Mei Gongzi berhasil dalam pembekalannya. Bagaimanapun, dia adalah kaisar di peringkat terakhir. Tetapi jika itu didukung oleh Kaisar Iblis Abadi yang hebat, maka itu akan berbeda. Sebagai Kaisar Iblis Agung Senior, dia sangat kuat, dan salah satu pemilik klan Iblis Phoenix, tidak peduli siapa dia, harus mengambil pendapat miliknya dengan serius. Oleh karena itu, dia menemukan Kaisar Iblis Undead lagi dan memintanya untuk mendukung Mei Gongzi dalam pembekalannya. Pada akhirnya, kata-katanya masih menggerakkan Kaisar Iblis Abadi yang hebat. Kaisar Iblis Agung Jing Feng memberitahu Kaisar Iblis Abadi Agung bahwa jika klan Iblis Phoenix dapat memiliki 3 kaisar di Kekaisaran Tianyu, maka mereka akan benar-benar menekan klan naga dan menjadi ras No. 1 di seluruh benua Falan. Pertempuran antara naga dan Phoenix telah ada sejak zaman kuno, dan itu jauh lebih kuat daripada hubungan permusuhan antara klan monster Phoenix dan klan monster merak. Lagi pula, klan Iblis Merak hanya pernah melihat satu Kaisar Iblis Merak besar, dan ras dengan kaisar terbanyak adalah klan Naga dan klan Phoenix. Di pihak Kekaisaran Tianyu hari ini, klan Naga dan klan Phoenix juga masing-masing adalah 2 kaisar. Keluarga Naga memiliki Raja Iblis Kristal dan Iblis-Iblis Gelap, klan Phoenix memiliki Kaisar Iblis Undead dan Kaisar Iblis Kristal Phoenix. Sebelum Lin Simo menjadi seorang kaisar, Kaisar Iblis Undead dapat dikatakan sepenuhnya ditindas oleh klan Naga. Sekarang ada kesempatan untuk 3 kaisar, dan kehidupan Kaisar Iblis Kristal akan segera berakhir, bagaimana dia tidak bisa membiarkan Kaisar Iblis Undead dipindahkan. Pada akhirnya, Kaisar Iblis Undead Agung berkata bahwa jika Mei Gongzi benar-benar dapat mengalahkan Cao Orwei, maka dia akan mempertimbangkan untuk membawanya kembali ke klan Iblis Phoenix dalam waktu dekat untuk membantunya menghidupkan kembali garis keturunan Phoenix. Lagi pula, bahkan jika dibersihkan, akarnya tidak dapat dibersihkan, jika tidak, orang tersebut akan tiada. Oleh karena itu, di tulang Mei Gongzi, pasti masih ada bagian dari garis keturunan Phoenix. Tergantung seberapa banyak kamu bisa bangun. Hari ini, penampilan Mei Gongzi dalam pertempuran sebelumnya tidak diragukan lagi menyentuh Kaisar Iblis boneka hidup. Bakat ini jauh lebih unggul dari Lin Simo yang asli. Melihatnya, Kaisar Iblis boneka hidup bahkan memiliki perasaan bahwa dia telah melihatnya ketika dia masih muda. Bakat seperti itu, ditambah dengan garis keturunan klan Iblis Phoenix di tulang Mei Gongzi, bagaimana mungkin dia tidak membuat hati Kaisar Iblis Abadi Agung bergerak. Karena itu, ia memilih untuk mendukung pembekalan Mei Gongzi di saat-saat terakhir. Di masa depan, dia akan dibawa kembali ke klan monster Phoenix. Dia masih memimpin klan monster merak di permukaan, bukankah ini juga setara dengan klan monster merak yang diperintah oleh klan monster Phoenix?
Apa pendapatmu tentang Great Demon Sovereign of Heavenly Fox? Kaisar lain mungkin memiliki lebih banyak ketakutan, tetapi untuk Great Unding Demon Sovereign, itu tidak memiliki banyak dampak. Dalam hal status, dia sama sekali tidak kalah dengan lawan di Kekaisaran Tianyu, dan bagaimanapun juga, Kaisar Iblis Tianhu tidak memiliki kekuatan bertarung yang sebenarnya. 5 suara setuju, 2 menentang. Kaisar Iblis Tianhu akhirnya mengerutkan kening, tidak lagi setenang sebelumnya. Dukungan dari Kaisar Iblis Undead memiliki dampak yang sangat besar padanya. Ini bahkan akan mempengaruhi Kaisar Iblis Raksasa dan Kaisar Iblis Pemecah Langit yang telah berbicara menentang mereka sebelumnya. Persetujuannya bahkan memiliki kecenderungan untuk memimpin seluruh istana leluhur. Mei Gongxi berdiri di bawah, merasa sedikit tiada rasa sekarang. Mereka yang seharusnya paling tidak mendukung dirinya telah memilih untuk mendukung dirinya. Dia benar-benar ingin kembali ke Tang San sekarang dan bertanya padanya bagaimana dia melakukannya. Namun, meski begitu, meski sudah ada 5 suara untuknya, sepertinya masih belum cukup. Aku keberatan. Kaisar Iblis Agung Tianhu berkata dengan suara yang dalam, ada beberapa alasan untuk keberatanku. Pertama-tama, garis keturunan. Memiliki garis keturunan manusia adalah alasan terakhir mengapa dia tidak boleh menjadi pemilik kota ini di istana leluhur. Tidak ada preseden. Begitu ada penguasa kota dengan darah manusia, maka puluhan juta manusia di benua Falan kita pasti akan memiliki pengaruh besar. Di antara manusia, ada suara perlawanan. Meskipun mereka tidak memiliki bakat, tetapi mereka memiliki kemampuan belajar yang kuat dan kecerdasan yang tinggi. Sama seperti putri di depanku, meskipun dia memiliki darah manusia, dia dapat berkultivasi ke tingkat transformasi iblis dan memahami kemampuan mereka sendiri. Di masa depan, jika manusia sedang bangkit dengan bantuannya akan menjadi masalah besar bagi seluruh benua Falan. Kedua, setelah dia menjadi penguasa kota sementara kota Keri, menurut informasi kami, dia telah mendirikan pemukiman manusia. Ini mengubah sikap kota Keri terhadap manusia. Ini membuatku menegaskan bahwa dia seharusnya tidak menjadi penguasa kota. Ketiga, aku mengendalikan keberuntungan. Dalam dirinya, aku melihat jenis keberuntungan yang sama sekali berbeda. Dalam persepsiku, keberuntungan ini berpotensi mempengaruhi masa depan benua Falan dan masa depan istana leluhur. Meskipun aku menari untuk mengintip ke langit, tapi aku tidak bisa melihat masa depan. Tapi sebagai pewaris klan monster merak, mengintip ke langit adalah kemampuannya. Jika dia tidak mengintip sekarang, bukan berarti dia tidak akan melakukannya. Variabel yang akan muncul terlalu besar. Begitu diberikan padanya, jika dia memiliki status yang cukup, maka kebangkitannya di masa depan tidak akan terbendung. Yang paling aku khawatirkan adalah dia akan menjadi seorang kaisar di masa depan. Begitu dia menjadi seorang kaisar, posisi seperti apa manusia? Seberapa besar pengaruh pengadilan? Singkatnya, aku menentang pembekalannya. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar akhirnya tidak tahan lagi, kamu mengatakan begitu banyak untuk menolak, tetapi bagaimanapun juga, bahkan jika dia menjadi seorang kaisar di masa depan, dia hanya akan menjadi dirinya sendiri. Saat ini ada 16 kaisar di istana leluhur. Siapa yang dapat mempengaruhi situasi keseluruhan istana leluhur? Kamu mengkhawatirkan, kan? Kaisar Iblis Besar Tianhu berkata dengan tenang, apakah ini mengkhawatirkan? Siapa yang akan menebak hasil pemungutan suara tadi? Aku tidak akan menanyakan alasan sebenarnya dari mereka yang mendukung. Tapi, dalam arti tertentu, apakah ini hanya pengaturan takdir? Apa yang tampak luar biasa telah terjadi? Bisa seperti ini lagi dan lagi. Di masa depan, di hal lain, di masa depan istana leluhur, dan bahkan di masa depan monster dan roh, akankah itu terjadi lagi? Sebagai takdir, hanya ada satu hal yang paling kita takuti, yaitu keajaiban. Mendengarkan kata-katanya, semua kaisar mau tidak mau menunjukkan pandangan yang bijaksana. Mereka juga harus mengakui bahwa Kaisar Iblis Rubah Surgawi benar. Situasi hari ini terlalu sulit dipercaya. Situasi ini juga melebihi harapan asli para kaisar. Bagaimanapun, Kaisar Iblis Rubah Surgawi sendiri telah bertanggung jawab atas istana leluhur selama bertahun-tahun, dan kata-katanya dikombinasikan dengan kemampuannya masih sangat meyakinkan. Melihat bahwa semua kaisar memilih untuk tetap diam, Kaisar Iblis Besar Tianhu berkata dengan acuh tak acuh, hasil pemungutan suara saat ini adalah 5 suara mendukung, 3 menentang, dan 1 abstain. Kemudian, dia tidak mendapatkan 6 suara. Oleh karena itu, dia di tingkat pembekalan yang kedua kali ini tidak terlewati, dan pembekalan tidak. Kata-katanya baru saja sampai pada titik ini, dan tiba-tiba,
Suara yang agak halus tiba-tiba terdengar, "Tunggu, siapa bilang aku abstain?" Saat dia mendengar suara ini, semua kaisar yang hadir di Jiping tanpa sadar menegakkan punggung mereka. Tiba-tiba, mereka semua menunjukkan keterkejutan. Kaisar Iblis Besar Tianhu sedikit gemetar, dia tahu bahwa segala sesuatunya berkembang ke arah yang tidak terkendali. Solen 5 chapter 723 kristal tiba. Sosok yang agak ilusi diam-diam diproyeksikan ke bawah dan mendarat di pilar kaisar surga. Ketika sosok ini muncul, semua kaisar yang hadir sedikit membungkuk ke arah itu. Ini adalah kesopanan untuk yang terkuat. Ya, pilar kaisar yang menyala adalah Feng Hao Douluono. Satu asli milik istana leluhur hari ini, dan juga pembicara asli atas nama istana leluhur, Kaisar Iblis Kristal Maha Kuasa. Sosok ilusi itu agak tidak bisa dipahami, tetapi semua kaisar yang hadir begitu akrab dengan aura ini, tidak ada yang bisa memalsukan Kaisar Iblis Kristal, dan Kaisar Tianzu di bawahnya adalah bukti terbaik. Mengapa seorang gadis kecil tidak dapat memberikan wawancara? Parlemen harus memiliki suara perempuan. Aku setuju dengan pembekalannya. Tianhu, jangan khawatir. Aku tidak percaya seberapa banyak kekacauan yang dapat ditimbulkan oleh seorang gadis kecil. Jika kamu ada bukti nyata, tunjukkan, jika tidak, itu saja. Alasanku sangat sederhana, pengadilan leluhur harus memiliki suara perempuan. Itu saja. Setelah mengatakan ini, cahaya kristal berkedip, berubah menjadi pelangi yang menghancurkan langit dan hanyut. Segera, seluruh dewan pengadilan leluhur terdiam. Mei Gongxi menatap kosong ke arah di mana Kaisar Iblis Kristal Besar menghilang. Apakah ini Kaisar Iblis Kristal Besar yang sangat kuat? Orang yang bisa melakukan apa saja haruslah pacarnya yang cantik, Tang San. Maha Kuasa, kamu benar-benar Maha Kuasa. Kamu benar-benar melakukannya. Tentu saja semua ini bukan kebetulan, juga tidak mungkin. Meskipun Mei Gongxi masih tidak tahu bagaimana Tang San melakukannya, dia benar-benar yakin bahwa semua yang muncul di sini saat ini ada hubungannya dengan Tang San. Dari 9 Kaisar Iblis Besar, 6 benar-benar mendukungnya dalam pembekalannya, dan di antara mereka, ada juga makhluk peringkat pertama dan makhluk peringkat ketiga. Luar biasa, bahkan di bawah kendali Kaisar Iblis Rubah Surgawi, penguasa nasibnya sendiri masih di luar kendalinya. Lulus kedua, lulus. Pada saat ini, Kaisar Iblis Tianhu tidak perlu mengumumkan lagi, hasilnya sudah jelas, dengan 6 suara mendukung dan 3 menentang. Putaran kedua referendum Kaisar berlalu. Gunung Suci Kristal. Ini adalah gunung suci terakhir yang harus didaki Tang San setelah dia datang ke istana leluhur lagi. Sebelum datang, Tang San yakin bahwa dia akan mendaki setidaknya 4 gunung suci. Setelah datang ke sini, setelah berpikir dengan hati-hati, dia memutuskan untuk mendaki gunung suci kelima, yang ada di depannya. Hanya ada gunung suci ini, dan dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum mendaki. Karena, dia tidak yakin apakah dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan setelah mendaki, atau dia akan menghadapi hasil yang mengerikan dan memaksa dirinya untuk membuat pilihan yang berbeda. Gunung Suci Kristal seperti biasa, Tang San masih ingat dengan jelas betapa sulitnya ketika dia mendaki terakhir kali. Setiap kali dia menggunakan semacam kemampuan garis keturunan selama pendakian, maka klon yang lahir dari Gunung Suci Kristal dapat menampilkan hal yang sama. Dari monomer awal hingga 3 ulangan berikutnya, dan bahkan 9 ulangan terakhir. Ada banyak monster dan roh yang mendaki Gunung Crystal Secret. Satu-satunya hal yang harus dilakukan saat mendaki di sini adalah menaklukkan diri sendiri. Ini tidak diragukan lagi merupakan tempat yang sangat baik untuk pelatihan dan uji coba, tetapi sangat sedikit yang benar-benar dapat memanjat melampaui jarak tertentu. Sangat sulit bagi Feng Hao Douluo biasa untuk mengalahkan klon dirimu sendiri, karena klon di sini hampir dapat menggunakan kemampuanmu sendiri secara ekstrim, bahkan lebih kuat dari tubuh utama. Terlebih lagi, bagaimana dengan 3 salinan dirimu yang akan dihadapi nanti? Ketika dihadapkan dengan 3 klon, hampir tidak mungkin untuk dikalahkan, dan 99% pendaki hampir diblokir pada level ini. Oleh karena itu, ketika Tang San naik ke puncak, tidak ada pengikut di belakangnya sama sekali, dan dia tidak dapat melihat pengikut sama sekali. Kali ini, dia datang lagi, tetapi dia tidak mendaki selangkah demi selangkah, tetapi memanjat selangkah demi selangkah. Tentu saja dia bisa melakukan ini, dan dia cukup percaya diri. Lagi pula, menurut pemahamannya tentang Kaisar Iblis Kristal Besar, meskipun kemampuan menyalin orang ini sangat menakutkan, dia hanya dapat memiliki 3 kemampuan pada saat yang sama, atau paling banyak 4 pada saat yang sama.
Dan dia memiliki 8 kemampuan yang dibawa oleh merek garis keturunan. Tidak mungkin baginya untuk meniru pada saat yang sama. Jadi, bahkan di hadapan 9 sendiri, Tang San masih memiliki kepercayaan diri yang cukup. Tapi masalahnya tubuhnya saat ini seperti balon yang ditiup secara ekstrim, selama dia menyentuhnya sedikit, kemungkinan akan meledak dengan ledakan menyebabkan perubahan drastis. Oleh karena itu, dia memilih untuk mengeluarkan cermin kristal Raja Iblis Kristal, yang merupakan tanda dari Gunung Suci Kristal. Dengan tanda ini, dia dapat mensimulasikan kemampuan untuk digunakan sekali, yang juga berarti persetujuan Kaisar Iblis Kristal. Tang San perlahan memanjat dengan cermin kristal di tangannya. Benar saja, tidak ada klon yang muncul, dan tidak ada ilusi. Biarkan saja dia naik selangkah demi selangkah seperti ini. Tanpa hambatan, pendakian ini membawa Tang San perasaan yang sama sekali berbeda. Tanah di bawah kakinya sangat jernih, mencerminkan sosoknya dan segala sesuatu di dunia luar. Tempat ini tampaknya menjadi langit berbintang kosmik itu sendiri, yang dapat mencerminkan semua hal. Kaisar Iblis Kristal Besar adalah satu-satunya naga kristal dalam sejarah. Oleh karena itu, dia jelas membangun Gunung Suci Kristal dan Istana Kristal sendiri. Kaisar terkuat yang telah hidup selama 3000 tahun benar-benar luar biasa. Dengan latar belakang Tang San, di sini sepertinya ada sedikit pemahaman. Di kehidupan sebelumnya, dia memiliki pasangan bernama Oscar. Oscar awalnya adalah master jiwati pemakanan, dan kemampuannya membuat sosis. Sosis yang dia buat memiliki berbagai fungsi, termasuk pemulihan, detoksifikasi, dan pembantu energi untuk penerbangan pendek. Namun, ini tidak memberinya kekuatan bertarung. Dalam mengejar kemampuannya untuk bertarung, dia tidak ragu untuk melakukan perjalanan jauh ke utara, dan akhirnya memperoleh kemampuan yang kuat yang disebut sosis kristal, yang bertindak sebagai bayangan cermin. Kemampuan untuk menyalin lawan sampai batas tertentu adalah untuk penggunaan mereka sendiri. Setelah setiap salinan, jika kamu ingin menggantinya, kamu harus menyalinnya lagi. Tapi paling-paling, ia memiliki kekuatan 80% dari kemampuan aslinya. Oleh karena itu, dia dapat memiliki semua jenis kemampuan aneh dalam pertempuran, tetapi dia tidak selalu menjadi petarung terkuat. Di plane ini, pemain terkuat di benua Falan ini, Kaisar Iblis Kristal Besar, memiliki kemampuan ini, tetapi yang bisa dia tiru adalah 100% dari kemampuan lawan. Ini jauh lebih kuat daripada sosis kristal di masa lalu. Terlebih lagi, kamu dapat menyalin 3, atau bahkan lebih sedikit. Pada saat yang sama, ia memiliki beberapa kemampuan super, yang akhirnya membuatnya menjadi Kaisar Iblis terkuat. Jadi, dari mana salinannya? Apakah itu diubah oleh ruang? Atau selang waktu? Mungkin, keduanya. Tang San berpikir saat dia naik ke atas, dan sepertinya telah melupakan tujuan awalnya. Perlahan-lahan, dia telah melewati setengah jalan ke atas gunung, dan saat dia terus mendaki, sebuah suara tiba-tiba terdengar, "Mengapa kamu di sini?" Suara yang familiar, nafas yang akrab dari Crystal Demon King sepertinya menembus seluruh Crystal Saint dalam sekejap di atas gunung. Tang San tidak berhenti, masih terus mendaki. "Yang mulia, aku ingin melihatmu dan mendiskusikan sesuatu denganmu." Solen 5 chapter 724 Kaisar Iblis Kristal Sejati. "Aku tidak punya waktu untuk melihatmu di kursi ini." Suara Crystal Demon Emperor jelas terdengar dingin. Tang San tersenyum ringan dan berkata, "Bagaimana jika aku harus melihatmu? Apakah kamu ingin tiada?" Suara Kaisar Iblis Kristal Besar jelas menimbulkan sedikit kemarahan. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, "Justru karena aku tidak ingin tiada aku ingin melihatmu. Karena ini bukan hanya tentang keselamatanku, tetapi juga keselamatanmu. Aku tidak ingin tiada, aku percaya bahwa seseorang dengan umur panjang sepertimu juga tidak ingin tiada." Kaisar Iblis Kristal terdiam beberapa saat, dan setelah beberapa lama, dia berkata dengan dingin, "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Jika kamu bersikeras naik, maka bersiaplah untuk membayar harga yang tak tertahankan." "Oke," Tang San menjawab sambil tersenyum, dan kemudian dia terus memanjat ke atas, seolah-olah dia belum pernah mendengar apa yang dikatakan Kaisar Iblis Kristal Besar sebelumnya. Akhirnya, saat kami semakin dekat ke puncak gunung, kabut asli berangsur-angsur menghilang, dan mata tiba-tiba menjadi jernih. Istana kristal yang indah sekali lagi muncul di bidang penglihatan Tang San. Meskipun itu bukan pertama kalinya dia melihat istana kristal ini, Tang San masih memiliki perasaan terpesona. Istana ini benar-benar terlalu indah, bahkan di alam dewa kehidupan sebelumnya, dia belum pernah melihat bangunan yang begitu indah. Tentu saja,
Meskipun dia menghargainya, dia tidak terlalu menyukai kemegahan seperti ini. Dia lebih suka memetik bunga krisan di bawah pagar timur dan melihat pemandangan indah Nanshan dengan santai. Hidup mengasingkan diri dengan kekasihnya di hutan besar yang penuh kehidupan, sesekali mendaki puncak gunung dan melihat ke kejauhan, itulah yang ingin dia lakukan. Akhirnya, melangkah ke langkah terakhir, Tang San sudah tiba di depan Crystal Palace. Pintu Crystal Palace perlahan terbuka, dan suara sedingin es dari Crystal Demon Emperor terdengar lagi, masuk. Oke, Tang San setuju, melangkah maju tanpa rasa takut sedikit pun, berjalan ke Crystal Palace. Berjalan ke tempat ini seperti memasuki dunia yang aneh. Semua dekorasi di sekitarnya adalah kristal, dan mereka seperti cermin, mencerminkan segalanya. Memasukinya, Tang San segera melihat dan merasakan keberadaan dirinya yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah dirinya sendiri di segala arah, dan setiap dirinya begitu nyata sehingga dia bahkan membuatnya sedikit terpesona, dan dia tidak tahu yang mana dirinya yang sebenarnya. Tang San perlahan menutup matanya, dengan senyum tenang di wajahnya, dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Apakah kamu tidak berani membuka matamu? Suara Kaisar Iblis Kristal terdengar. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya aku tidak berani, itu karena aku tidak mau. Kamu harus tahu lebih baik daripada diriku sendiri bahwa keadaanku sekarang akan meledak atau runtuh kapan saja. Kamu ingin melihatku seperti ini. Ketika aku mencoba menerobos bidang cermin di sini, aku pasti akan mengeluarkan kekuatanku sendiri, kemudian, situasi yang tidak dapat dikendalikan akan muncul secara alami. Atau, jika kamu tidak ingin tubuhmu sendiri dilahirkan kembali, kamu ingin terus berada di sini sendirian. Sayang sekali, kamu juga tidak dapat melakukan ini. Tentu saja tidak ada yang akan ditemukan dalam waktu singkat, tetapi setelah waktu yang lama, ketika ditemukan, kekuatanmu sebagai tiruan tidak cukup, maka semuanya akan terungkap, lalu tidak akan ada lagi kristal di dunia. Apakah aku benar, Yang Mulia Kaisar Iblis Agung dari kristal replika? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Provokasimu yang berulang-ulang kepadaku hari ini adalah tujuan dari perjalananmu. Crystal Demon Emperor masih berkata dengan dingin. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak, aku di sini untuk membuat kesepakatan denganmu. Atau lebih tepatnya, untuk mencari bantuan. Lagi pula, kita sekarang berada dalam hubungan suka dan duka. Kaisar Iblis Kristal Besar berkata dengan dingin, jangan berputar-putar, apa yang kamu inginkan, katakan padaku. Tang San berkata, aku telah mencapai saat yang paling kritis sekarang, dan aku akan melewati malapetaka. Jika aku menebak dengan benar, kamu harus dapat merasakan bahwa kekuatanku bukan milik dunia ini sepenuhnya. Itu sebabnya kamu memilihku, alasannya. Namun, yang harus aku katakan kepadamu adalah bahwa bencana yang akan aku hadapi akan menjadi keberadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menakutkan di plane ini. Aku pernah mendengarnya, tetapi yang harus aku katakan adalah bahwa itu fakta, dan itu akan sangat menakutkan sehingga aku bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi, jika kamu memegangku sebagai kepompong, kamu akan dilahirkan kembali, aku takut, kamu juga akan dihancurkan bersama denganku pada akhirnya. Hanya dengan kerjasama yang tulus dan upaya habis-habisan kita akan mungkin untuk mengatasi kesulitan dan membiarkan kita memiliki kehidupan baru bersama. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kaisar Iblis Kristal berkata dengan suara yang dalam, dengan sedikit ketidaksabaran dalam suaranya. Tang San menghela nafas ringan dan berkata, apakah kamu harus membuatku berbicara dengan sangat jelas? Atau apakah kamu pikir aku tidak cukup, begitu banyak waktu telah berlalu, dan begitu banyak hal telah terjadi, aku masih tidak dapat menilai siapa kamu sebenarnya dan lakukan. Aku baru saja menunjukkannya, replikamu. Kaisar Iblis Kristal Besar terdiam, dan sebenarnya tidak menanggapi kata-kata Tang San lagi. Tetapi Tang San berkata pada dirinya sendiri, pada awalnya, aku sebenarnya memiliki beberapa keraguan, karena apa yang kamu lakukan terlalu aneh. Ketika aku mendaki Gunung Suci Kristal, kesan pertama yang kamu berikan kepadaku sebenarnya tidak begitu kuat. Percayalah, di pengertian ini, aku harus bisa melampaui semua kaisar di plane ini. Sebagai kaisar iblis kristal terkuat di dunia, yang dikenal maha kuasa, dia tidak cukup kuat. Apa yang terjadi? Meskipun kekuatanku sendiri tidak kuat saat itu, aku percaya bahwa perasaanku tidak salah. Ya, setelah itu, kamu memberiku telur kristal dan membiarkanku mengambilnya, tetapi kamu tidak memberitahuku apa yang harus dilakukan dengannya. Biarkan aku mengambilnya. Ketika Jingjing menetas, ia benar-benar bergabung ke dalam tubuhku menempati tempat mereka. Saat itu,
aku merasa ada sesuatu yang salah. Terlebih lagi, setiap kali aku menghadapi bahaya besar, Jingjing benar-benar membantuku melewati kesulitan. Dia penetasan juga di taman neraka. Itu menyerap banyak keberuntungan. Itu bahkan membawaku ke taman surga. Semua ini awalnya diatur oleh Kaisar Iblis Kristal. Kaisar Iblis Kristal besar mungkin benar-benar tiada, kan? Dengan kata lain, dia tidak benar-benar tiada, tetapi memilih untuk menggunakan metode khusus untuk mempersiapkan dirinya untuk dilahirkan kembali. Dan objek yang dia pilih adalah dilahirkan kembali dengan bantuanku, aku pembawa kelahiran kembalinya. Dan kamu, hanya replika. Biar ku tebak, Kaisar Iblis Kristal berusia lebih dari 3000 tahun, dan dia tahu bahwa hidupnya akan segera berakhir, tetapi dia tidak berdamai. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Dia memikirkan cara, dan dia dapat meniru dunia ini. Dia memiliki hampir semua kemampuan, jadi mengapa dia tidak bisa meniru dirinya sendiri? Aku pikir dia pasti telah melakukan banyak upaya, dan seharusnya gagal berkali-kali. Tetapi pada akhirnya, dia berhasil sampai batas tertentu. Kamu ini adalah salah satu kasusnya yang sukses. Namun, klonmu tidak memiliki semua kekuatannya, atau bahkan membawa kekuatan aslinya. Setelah banyak upaya, semua klon akhirnya berhasil. Hanya ada dua, satu adalah kamu dan yang lainnya adalah Jingjing.